Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, namun dia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan sajadah. Itu terlalu berat, seperti bintang besar, tegas dan tidak bergerak. Ada sesuatu di bawahnya? Kelinci kecil itu berlari, mengangkat telinganya yang seputih salju. Mata merahnya berputar, dan seperti orang kikir, ia berkata, aku akan membantumu. Bagilah denganku. Ho! Seseorang menyerang. Jejak hitam besar turun, menabrak punggung si Hao. Pada saat ini, dia berkeringat dan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan sajadah. Anda setuju? Kelinci kecil itu mengabaikan jejak hitam besar itu. Si Hao kesal. Kelinci yang menggerogoti uang itu memiliki waktu luang untuk tawar-menawar dengannya, namun tidak membantunya, jadi dia harus berbalik dan meninju jejak besar itu, meledakkannya terbang. Dewa Iblis hebat bergegas untuk menghentikan semua orang, memberitahu Si Hao untuk segera bergerak. Si Hao bukan satu-satunya yang memiliki indera spiritual yang tajam. Ada orang lain yang melihat keanehan di bawah sajadah. Selain itu, bahkan jika mereka tidak merasakannya, mereka akan menebak bahwa ada sesuatu dengan seberapa banyak usaha yang dia lakukan untuk memindahkan sajadah. Oke atau tidak? Kelinci rambut giok bulan bertanya. Matanya yang besar seperti cornelian penuh dengan kehidupan. Oke, selama kamu bisa memindahkannya, kata Si Hao. Lemak, datang. Kelinci kecil putih salju memanggil Cao Yusheng, dan pada saat yang sama, Dewa Iblis Agung mengambil tindakan. Keempat orang itu secara bersamaan memindahkan sajadah. Sayangnya, meskipun mereka berkeringat deras dengan simbol yang menyala-nyala di sekitar mereka, itu tetap tidak berguna. Kemungkinan besar hanya bisa mengandalkan tungku pil. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Siu. Kalajengking surgawi mengambil tindakan. Ekor kalajengkingnya berwarna biru-biru. Orang bisa tahu bahwa itu beracun hanya dengan pandangan sekilas. Itu sudah membunuh banyak orang. Kelompok 4 Si Hao mundur, menghindari ekor kalajengking ini, membiarkan semua orang bergegas dan mencoba memindahkan sajadah. Sementara itu, mereka pindah ke samping untuk memulihkan energi dasar mereka. Platform Dao emas berada dalam kekacauan. Semua orang menginginkan buku tulang Qian, jadi perang yang kacau terus berlanjut. Teriakan perang mengguncang langit. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke sajadah. Tentu saja, pertempuran yang paling intens masih harus dari laki-laki lampu emas dan pewaris istana abadi. Mereka melakukan perjuangan hidup dan mati, dan beberapa dewa juga terlibat, memperebutkan buku tulang Qian. PU. Bilah panjang jet mantis terlalu tajam. Mereka terus-menerus meretas keluar, sedikit melemahkan pancaran simbol pergeseran besar. Tentu saja, talenta luar biasa di sini juga tidak biasa, karena mereka memiliki harta rahasia yang dapat melindungi tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibunuh oleh para dewa sejak lama. Sial! Fort Halbert bertabrakan dengan lampu emas. Cahaya berapi-api melonjak, api suci mengamuk, dan celah terbuka di kehampaan, mengejutkan para ahli alam api ilahi sampai mereka semua ingin mundur. Kekosongan terbelah, membentuk retakan besar. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan jika dewa melangkah masuk, mereka akan berada dalam bahaya. Persetan kalajengking surgawi itu,
tidak mengejar buku tulang Qian dan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan di sini. Si Hao mengatupkan giginya. Dia menunggu sepanjang waktu ini untuk sebuah kesempatan, tetapi salah satu dewa paling kuat tiba-tiba mengawasinya. Tiba-tiba, cahaya suci melonjak. Sebuah gulungan menutupi langit, meledak di tempat ini dan menghancurkan banyak simbol pergeseran besar, membuat buku tulang Qian jatuh. Pada saat yang sama, seorang wanita anggun dan percaya diri muncul. Dengan mengangkat tangannya, cahaya pedang menyapu, memaksa kembali bakat luar biasa. Dia kemudian meraih ke arah buku tulang Qian. Semua orang menggigil dalam hati. Untuk dengan mudah menghancurkan simbol pergeseran besar, gulungan gambar itu jelas merupakan harta penting yang secara pribadi disempurnakan oleh raksasa alam yang lebih tinggi. Semua orang memperhatikan siapa itu. Justru Feng Wu dari Akademi Goden. Dia adalah bakat luar biasa dari Provinsi Dewi. Dia tidak pernah muncul, hanya ketika hasilnya akan diputuskan dia mengambil tindakan, merebut warisan terakhir dan terbesar. Tempat ini meletus dengan keributan. Buku tulang Qian membebaskan diri dari pembatasan simbol, benar-benar menjadi barang tanpa pemilik. Semua orang menjadi gila dan melemparkan diri mereka keluar bersama-sama. Meskipun Feng Wu tangguh, dia dihentikan oleh ekor kalajengking, tidak dapat segera merebut buku tulang. Dia gagal pada langkah terakhir, dan sekarang dia terseret ke dalam pertempuran yang kacau ini. Pada saat ini, Si Hao bergerak, karena kalajengking surgawi dan dewa-dewa lainnya semuanya terganggu oleh buku tulang Qian. Ho! Dia tidak lagi menahan diri. Dia membuka tungku pil, mengirim sungai surgawi menuju sajadah. Tempat ini meletus dengan kilat, dan aura Dao abadi merasuki udara. Kekuatan kutukan meluas jauh keluar. Lupakan musuh, bahkan Dewa Iblis Agung, Lunar Jade Rabbit, dan yang lainnya semuanya dipaksa mundur, tidak mau gegabah mendekat. Lembaran emas bersinar, menyerap aura Dao abadi. Itu menjadi lebih dan lebih berkilau dan tembus cahaya. Semua jenis simbol berputar-putar di permukaannya. Itu bergemuruh dengan suara guntur surgawi, dan dengan suara hong, itu menghancurkan sajadah. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, berjuang bebas dan bergegas ke surga. Itu seperti matahari saat bersinar. Tidak baik. Si Hao terkejut. Dia tidak bisa meraihnya pada akhirnya, karena terlalu cepat. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk melompat ke udara dan meraih ke arah lembaran emas itu. Semua orang terkejut. Sajadah ini memang aneh. Itu dijatuhkan oleh Raja Iblis Muda. Banyak mata orang menjadi merah, dan mereka bergegas. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Si Hao berteriak keras. Lembar buku berharga ini tidak bisa hilang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengambil tindakan dan merebutnya. Siu! Sebuah panah ilahi melesat. Itu dihancurkan olehnya. Panah berbulu itu terbelah inci demi inci di udara. Auho! Binatang buas meraung. Mereka semua adalah makhluk dari alam rahasia, secara tak terduga juga bersembunyi selama ini. Baru sekarang mereka muncul dan melemparkan diri ke udara. Enyah! Hanya setelah Si Hao menghabiskan semua yang dia miliki, dia mendapatkan lembaran emas. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini merebutnya? Pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Teknik Kun Peng muncul. Dia meletus menjadi serangan eksplosif, terus-menerus membunuh 4 ahli, meledakkan mereka menjadi kabut berdarah di udara. Cik! Garis energi pedang yang sangat tajam menembus bagian belakang kepala Si Hao,
bertujuan untuk menembusnya. Si Hao tiba-tiba berbalik, melihat sekilas bahwa itu adalah peri Yu Chen. Di atas kepalanya tergantung kuali emas yang melindungi tubuhnya. Di tangannya ada pedang abadi, dan itu diarahkan tepat ke area vitalnya. Si Hao melepaskan raungan panjang. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Kamu benar-benar cukup gigih, secara tak terduga bertahan dan memasuki alam yang lebih tinggi. Peri Yu Chen diam-diam ditransmisikan. Penampilannya yang luar biasa membawa ekspresi terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Si Hao pura-pura tidak tahu. Si Hao, bahkan jika kamu berubah menjadi debu, aku masih akan mengenalimu. Berhentilah mencoba menyembunyikan sesuatu. Peri Yu Chen tertawa dingin. Cahaya gemerlap mekar dari matanya yang indah, tetapi dia masih berbicara melalui indera ilahinya. Bagaimanapun juga kita adalah suami istri, jadi kamu benar-benar tajam, bisa langsung mengenaliku. Si Hao memakai depan. Omong kosong. Pakaian putih Peri Yu Chen berkibar tentang sosoknya yang cantik dan cerdas. Dia memiliki tubuh abadi dan tulang giok. Saat ini, matanya melebar. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, dan energi membunuh menyebar di udara. Tubuh keduamu bahkan pergi ke kamar pengantin denganku dan sekarang sudah melahirkan seorang anak bernama Si Xiao Chan. Jika kalian berdua bertemu, kalian akan dipanggil ibu, kata Si Hao. Berbicara omong kosong. Mata Peri Yu Chen melebar. Sepertinya dia menerima pukulan psikologis. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir dipukul oleh tinju Si Hao. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah pikiranmu. Aku dan tubuh kedua akan membesarkannya tanpa perawatanmu. Si Hao berkata dengan tenang. Tubuh utama Yu Chen berteriak keras. Dia kehilangan kendali atas temperamen dunia lain. Meskipun dia tidak benar-benar percaya, dia masih merasa sedikit takut dengan kemungkinan itu. Itu benar-benar mimpi buruk. Itu juga anakmu. Ikutlah denganku dan kunjungi dia. Pewaris istana abadi tidak banyak jumlahnya, hanya orang lain yang dikalahkan di bawah tanganku. Anda tidak harus menikah dengannya? Si Hao berkicau tanpa henti, terus-menerus berkata dengan sombong. Saya akan membunuh kamu. Mata Yu Chen dingin. Meskipun dia takut dan marah, dia masih memulihkan kepalanya yang dingin. Si Hao juga menyerang dengan kekuatan penuh. Alasan dia mati sebelumnya dan dihidupkan kembali di altar adalah karena dia menerima pukulan dari pedang Peri Yu Chen. Kamu tidak perlu membesarkan bayi itu. Aku akan membesarkannya sendiri. Kulit Si Hao lebih tebal dari dinding kastil. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Karena pihak lain tahu siapa dia, tidak perlu menyembunyikan apapun. Simbol reinkarnasi muncul di telapak tangannya, dan itu menyerang ke depan. Teknik perbaikan surga. Ekspresi Yu Chen berubah. Dia langsung menggunakan metode rahasia terlarang yang paling kuat, dan kemudian dia dengan tegas mundur. Ada beberapa garis cahaya ilahi yang mengalir, mengelilingi lampu emas jantan dan pewaris istana abadi. Kalajengking surgawi, kelabang surgawi ungu dan lainnya semua meraih ke arah lembaran emas. Mata Si Hao menjadi serius. Dia mengaktifkan tungku pil, mengirimkan sungai surgawi dan bahkan menyebarkan bumi dari makam abadi untuk menghentikan orang-orang ini. Selain itu, dia mencari cara untuk menyingkirkan lembaran emas itu. Iya, tidak bagus. Di sisi lain, seseorang berteriak keras karena potongan tulang Qian hampir direbut oleh seseorang.
Cao Yusheng sangat menentang surga, melemparkannya ke dadanya dan kemudian melarikan diri. Ho! Semua orang mengambil tindakan pada saat yang sama untuk memotongnya. Bahkan pewaris istana abadi berbalik, mengacungkan tombak besar untuk menekan si gendut kecil. Bajingan, dia mengutuk. Dia hanya bisa mengambil teks yang berharga dan dengan hati-hati memahaminya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan lagi dan melemparkannya ke Lunar Jet Rabbit. Semua orang harus bergiliran memahami buku tulang ini. Saat di udara, Si Hao terkejut. Dia mengambil lembaran emas dan melemparkannya ke tungku pil. Kemudian, dia mengaktifkan tungku, membiarkan lembaran emas ini menyerap petir dan beresonansi dengan cahaya keemasan di udara. Cahaya keemasan melintas. Tes ini secara tak terduga berhasil. Lembaran emas itu memasuki tungku pil. Seolah-olah gunung berapi meletus, mengguncang seluruh tempat ini. Semua orang juga merindukannya. Mereka semua memperhatikan bahwa lembaran emas itu sebanding dengan potongan tulang cian, hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah. Itu adalah warisan yang tak tertandingi. Membunuh. Semua orang berteriak keras. Mereka melemparkan diri ke depan, termasuk para dewa. Mereka benar-benar ingin segera membunuh Si Hao. Kaca. Di tungku pil, ketika dua lembar emas bertemu, kilat menyambar dan guntur berguling. Sungai surgawi dipindahkan, dan bumi abadi terguncang. Kekuatan petir yang tak tertandingi meletus. Pada saat ini, ia menyerang tanpa pandang bulu, menyapu ke segala arah. Petir yang membawa energi Dao abadi mengisi kekosongan. Lupakan orang lain, bahkan Si Hao yang memiliki tungku pil dan lembaran emas mengalami bencana. Dia tersengat listrik sampai rambutnya berdiri dan seluruh tubuhnya hitam hangus. Untungnya, petir yang dilepaskan dari lembaran emas datang dari tungku pil ke segala arah, dan ia tahu bahwa Si Hao adalah orang yang menawarkan aura petir Dao abadi, jadi itu tidak terutama menargetkannya. Dia baru saja terjebak dalam beberapa gelombang kejut. Sebuah tangisan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Beberapa tubuh orang tertusuk, dan ada orang lain yang mengeluarkan asap bening dan jatuh. Semua orang dengan cepat menghindar, tidak berani mendekat. Si Hao turun. Tungku pil bersinar, terus-menerus meletus dengan kilat, menenggelamkan tempat ini, tetapi dia hanya bisa duduk, tidak berani bertindak sembarangan. Dua lembar emas dengan panik menyerap sungai surgawi dan petir makam abadi dan kekuatan ilahi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Mereka menjadi semakin berkilau dan gemerlap. Kaisar Petir. Si Hao melihat dua kata kuno ini, dan kemudian dia memahami asal-usul teknik berharga yang tak tertandingi ini. Pikirannya terguncang. Gelombang besar mengadu kacau di dalam pikirannya. Dia mengolah metode petir di Pulau Vian, dan setelah keluar, dia mempelajari berbagai warisan hukum alam Dao petir secara rinci, serta semua jenis legenda. Kaisar Petir, yang dikabarkan telah mencapai pencapaian terbesar dalam Dao petir. Justru orang sekuat ini, namun sebenarnya hanya ada ungkapan sederhana ini dalam legenda. Tidak ada yang lain. Ketika Si Hao mendengar tentang dia sebelumnya, dia merasa itu cukup aneh. Hanya setelah melakukan beberapa pertanyaan terperinci, dia menemukan beberapa informasi yang tidak pasti. Ada legenda bahwa Kaisar Petir itu abadi, bahwa dia berasal dari wilayah tak berpenghuni yang luas dan tak terbatas, sama sekali bukan seseorang dari 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi. Orang dahulu menghindari asal-usulnya sebagai hal yang tabu, dan akibatnya, legenda menjadi semakin sedikit keberadaannya.
pakar tertinggi langit asal menjelajahi wilayah yang tidak berpenghuni dan kembali dengan luka parah, yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhannya. Mungkinkah lembaran ini adalah sesuatu yang dia bawa dari daerah tak berpenghuni? Si Hao bergumam dalam hati. Weh. Tepat pada saat ini, baju besi compang-camping di tubuh si Hao bersinar juga. Itu berputar dengan aura aneh, membuatnya merasakan gelombang keterkejutan. Mungkinkah ini juga berasal dari wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas? Si Hao membelai baju besi yang tertutup karat. Ketika dia berada di pintu masuk alam rahasia, dia samar-samar mendengar sedikit percakapan beberapa master sekte tua, bahwa mereka memiliki kecurigaan ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.